hormati, seluruh peserta Zoom meeting yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini saya akan coba memaparkan hasil diskusi kelompok 1 tentang peran kepala sekolah dalam mewujudkan pelajar Pancasila dalam menggunakan kurikulum penggerak. Yang pertama, salah satu langkahnya ya. Yang pertama, menganalisis tugas-tugas kepala sekolah dalam upaya menyusun peta jalannya profil pelajar Pancasila. Itu langkah pertamanya. Yang keduanya, kita harus memahami materi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Pada triwulan yang pertama, saya akan coba mensosialisasikan dengan warga sekolah. Yang termasuk warga sekolah adalah PTK, semua tenaga pendidikan, siswa, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Yang berikutnya, mengadakan pelatihan terkait materi profil pelajar Pancasila. Pada triwulan yang keduanya atau semester 1 menyusun gimana? Pada triwulan yang keduanya semester 1 menyusun kurikulum atau dokumen 2 sekolah penggerak yang memuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikutnya, menyusun kurikulum atau dokumen 1 sekolah penggerak yang memuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang seterusnya, melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum sekolah penggerak yang memuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 1 tahun pertama, mengadakan evaluasi pelaksanaan kurikulum sebagai mengadakan evaluasi terkait pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak yang memuat nilai-nilai pelajar Pancasila. Yang berikutnya, menyusun rencana tindak lanjut atau RTL dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Terima kasih, mungkin itu paparan dari saya. Mohon maaf kalau kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan dan mohon kepada asesor untuk meluruskan kalau kami ada dalam percepatan. Terima kasih. Sekarang ya mulai aja. Kalau kita ketik, udah diklik pun. Oh, di mute ya. Di mute dulu. Oh. Yang di mute dulu. Yang punya saya ya. Halo? Di mute. Mohon izin boleh bertanya, Pak narasumber? Ya, siap. Ya. Terima kasih paparannya Pak narasumber, mantap, cakep banget, pengawas. Oke. Dalam paparan kurikulum tadi hanya satu hal yang belum saya pahami. Di situ menyebutkan Pak narasumber tadi ada dokumen 1 dan dokumen 2 dalam kurikulum. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu hanya yang ada dalam satu bab kurikulum itu hanya ada dokumen 1. Apakah ada kewajiban dokumen 2-nya disatukan di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yayan ya atas masukannya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang akan saya jawab bisa memuaskan. Walaupun sebenarnya saya bukan alat pemuas ya. Amin. Itu memang dokumen 2-nya ya itu harus diadakan ya, ini untuk melengkapi kalau misalnya kita belum sesuai dengan
harapan kita. Itu mungkin. Untuk Oke. sementara jawabannya. Dari anggota kelompok 1 barangkali ada yang menambahkan kekurangan jawaban saya, ya silakan. Cukup. Oh ya, terima kasih. Bagus ya. Oke, dilanjut Mangga. Mau bertanya, Pak? Ya, siap. Silakan. Terima kasih. Saya mau izin bertanya kaitan dengan peran kepala sekolah dalam menentukan penyusunan kurikulum sekolah penggerak ini. Yang pertama di sana bahwa kepala sekolah itu sebelum menyusun kurikulum sekolah penggerak, diantaranya yaitu menganalisis tugas kepala sekolah dalam upaya mencari relevansinya mungkin dengan realisasi yang akan kita laksanakan. Ya. Di sini yang akan saya tanyakan, bagaimana untuk menentukan proporsi guru itu sendiri di dalam kurikulum selain menganalisis tugas-tugas kepala sekolah. Apakah guru juga nanti dibuat analisis tugas-tugasnya sehingga kepala sekolah bisa menentukan tugas-tugas pokok dan fungsi guru di dalam menjalankan kurikulum sekolah penggerak ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya. Jelas bahwa kepala sekolah supaya efektif dalam mencapai harapan kurikulum sekolah penggerak itu harus menganalisis tugas-tugasnya dulu ya. Setelah paham atas tugasnya, mereka akan tidak akan menjalankan hal-hal yang di luar tugasnya. Tuh ya. Dan juga guru nanti supaya juga bisa mencapai kurikulum sekolah penggerak sama dengan kepala sekolah, otomatis harus memahami tugas-tugasnya gitu. Itu mungkin untuk ya gimana? Ya, terima kasih. Yang itu Pak, yang kaitan dengan pengelolaan analisis tugas-tugas guru sendiri nanti punya foksi di dalam penyelenggaraan pelaksanaan kurikulum itu sendiri bagaimana, Pak? Apanya kurang jelas apa yang di ini? Kalau tadi kan tugas menganalisis tugas kepala sekolah. Kalau untuk menganalisis tugas guru sendiri, apakah juga merupakan bagian dari tugas kepala sekolah yang nanti akan ditentukan? Apakah guru punya fungsi dan pokok dalam menjalankan kurikulum atau mau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Akan saya coba menjawab ya. Karena posisi kepala sekolah di sekolah itu selain top leader, selain top manajer di sekolah itu juga punya tugas mensupervisor guru-guru di sekolahnya. Oleh karenanya harus tahu juga tupoksi gurunya, sehingga ketika ada kesalahan dalam mengelola pembelajaran dalam upaya mencapai capaian pendidikan, kepala sekolah bisa mengarahkannya untuk ke arah yang lebih baik. Itu mungkin untuk sementara jawaban saya. Boleh menambahkan? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Mohon izin menambahkan. Ya, diizinkan. Oke, terima kasih. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Didi adalah semacam tupoksi guru. Kita sebagai kepala sekolah kan punya wewenang untuk istilahnya mensupervisi guru dan kelas. Nah, itu kita gunakan. Jadi dalam program ini, kalau misalnya kita ngambil program contoh yang sekarang sekolah penggerak, ya kita sosialisasikan ke guru. Setelah itu kita berikan pengarahan dan karena mereka juga sudah dilatih dan dididik dari program ini, ya nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita supervisi kembali. Adakah program yang menyimpang dari aturan itu atau apakah ada program yang tidak dilaksanakan? Nah, dari situlah kita baru bisa nanti mengejar target dari posisi itu guru itu sendiri. Lakukan tindak lanjut. Iya, dengan tindak lanjut yang berikutnya dengan inovasi yang baru. Mungkin hanya itu tambahannya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Pengawas. Iya, terima kasih tambahannya, ini jadi menambah referensi buat saya ya. Benar adanya bahwa ketika kita memberikan arahan dan bimbingan, perlu kita nilai kembali apakah memang guru kita, rekan kita bertugas itu
istilahnya sudah melakukan perubahan sesuai dengan harapan kita. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Yayan. Ya, terima kasih banyak Pak atas Oke. jawaban dan masukan dari rekan-rekan yang lain. Silakan yang lain. Yang lain silakan. Barangkali ada yang mau menambahkan baik pertanyaan dari rekan-rekan kita ataupun jawaban untuk mempertegas tentang pertanyaan tersebut. Pak Usu. Sudah cukup? Boleh satu lagi Pak? Satu lagi. Ya, siap. Ya, mangga. Kaitan dengan pelaksanaan di triwulan pertama kan sekolah mengadakan sosialisasi dengan warga sekolah. Kemudian di tahun pertama mengadakan evaluasi. Apakah evaluasi itu hanya dilaksanakan di akhir tahun pertama atau memang setelah akhir triwulan pertama, Pak? Atau boleh di triwulan pertama gitu? Ya, sebenarnya untuk evaluasi kan ada 2 evaluasi. Yang pertama evaluasi proses dari kegiatan, yang kedua evaluasi hasil dari kegiatan. Jadi boleh gitu istilahnya ketika sedang melaksanakan kegiatan kita menilai apakah memang ada hal yang tidak pas antara tekniknya melakukan kegiatan dengan materi atau sasaran dari kegiatan itu. Kalau akhir tahun kita mengevaluasi hasil gitu ya dari kegiatan tersebut. Secara mungkin menyeluruh, Pak ya. Ya, itu mungkin Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Sedikit menambahkan. Ya, mangga. Ya. Paham, Pak. Untuk mengevaluasi, Ya. artinya ada evaluasi proses, artinya ketika sedang berjalan, ya. Ya. Tapi untuk evaluasi penuh, nanti kita sampai akhir tahun. Itu yang menurut hemat saya lebih baik, artinya untuk perubahan ke kurikulum berikutnya. Jadi, selama proses kita sebagai ada catatan-catatan, ya nanti pas akhir tahun, 1 tahun berjalan, maka kita evaluasi mana kelemahan dan mana kekuatannya. Yang kelemahan mungkin kita ganti, kita rubah di tahun berikutnya. Ya mungkin itu kayaknya. Ya, terima kasih. Itu merupakan tindak lanjut hasil evaluasi ya. Ketika kita melihat posisi lemahnya di sisi apa, kita boleh diganti ataukah kita menilai teknik pelaksanaan kegiatan itu yang kurang tepat. Itu mungkin ya. Terima kasih atas tambahannya. Ada lagi? Mungkin saya tambahkan, Pak. Ya, siap, Pak. Mangga. Kegiatan selama proses belajar, akhir tahun kita melaksanakan evaluasi itu hasil proses kita selama berjalan itu. Nantinya di akhir tahun kita melihat sejauh mana ya yang didapat oleh kita misalnya guru, nanti di akhir tahun kita untuk mengevaluasi keseluruhan gitu. Ya. Terima kasih. Iya. Ini udah lewat 15 menit ya, takut yang lain tidak kebagian. Kalau saya senang-senang saja gitu ya, karena dengan seperti ini ya sedikit banyaknya rating saya akan naik ya, dikenal oleh ibu dan bapak ya. Tapi kalau saya merugikan peserta yang lain, wah saya berarti ini sudah selesai ya? Sudah Bu, sudah selesai. Mas Sudah, Gilang tolong dimatikan rekamannya. Iya, sudah selesai Bu. Iya. Oke. Ya, demikian apa yang bisa saya paparkan. Sangat mohon maaf kalau paparan tadi ya tidak sesuai dengan harapan Ibu dan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.